I Hollywood inda, presiden bersihkan gay, isipin wanita salah satu rahasia in alas dagus kue oleh industri tersebut. Tujuan mereka ketik citra, berkelakturannya, dan saing untuk menyesuaikan diri sangat besar. Banyak bintang terbesar mengungkapkan diri sejati mereka bukanlah pilihan. Komstur Queersport dengan berani mengungkapkan jati diri mereka di kemudian hari, yang lainnya terus hidup dalam kerahasiaan, dengan bisikan dan spekulasi yang meningkat seiring waktu. Tetapi hari ini, kami akan mengungkap beberapa bintang favorit Anda yang merupakan kasus tertutup dan dengan cemerlang menyimpan rahasia sepanjang hidup mereka. Clint Eastwood. Wanneer berbeda van rahasia is Clint Eastwood, half is dalam karirnya en itu berhempus ambigu. Clint Eastwood terus-menerus dikaitkan dengan hubungan dengan wanita sepanjang hidupnya. Wiesendik dapat disangkal memiliki daya tarik menawan yang memikat Hollywood. Sebuah industri yang wikil Warner Dersemoy dan dinamika kompleks. Namun, Hollywood lame, ideng berbeda teammate di mana batas antara honor pribadi dan kerajuan karir bisa kabur. Ida permauan yang tidak diucapkan dan desas-desus yang beredar di sekitar bintang dan sutradara tertentu, kadang-kadang menimbulkan spekulasi. Dengan Clint, hubungan dengan Arthur Lubin menarik perhatian khusus, terutama mengingat bahwa Lubin menyutradarai Clint dalam beberapa film dan merupakan sosok yang agak tertutup yang tidak pernah menikah. Helen Kerbas Warner bertanya-tanya secara Warren lebih bonus Hollywood dalam hubungan mereka. Terutama karena Hollywood adalah tempat di mana karier bisa dipengaruhi oleh persahabatan atau bimbingan dengan tokoh-tokoh berkuasa. Namun, perjalanan karier Clint Eastwood, terutama setelah akhir tahun 1960-an, sebagian besar berbicara untuk Jirene. Seri ingin berporsi yang serius dan sebalik ke penyutradaraan, ia mengembangkan gaya khas yang menekankan daya tarik kuat dan diam, serta semakin menetapkan identitasnya sebagai pria utama yang tangguh. Berdalkage to passion dan hawasan pribadinya atau dorongan awal karirnya, feroz oleh kehadirannya di layar dan kontribusinya pada film. Richard Pryor. Janda Pryor, Jennifer Lee Pryor, membagikan beberapa detail mengejutkan pada 2018, mengungkapkan bahwa Richard memiliki hubungan dengan Marlon Brando. Menurut Lee, Pryor terbuka kepada teman-teman dekatnya tentang biseksualitasnya, terutama selama hari-hari bebas pada tahun 1970-an. Jennifer terkenal dikutip mengatakan, itu tahun 70-an, narkoba masih bagus. Siya dalam mengonsumsi kokain, ada saudara marin dengan radiator, lalu mengiriminya bunga di pagi hari. Humor ini terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh Richard sendiri, tetapi itu bukanlah semuanya. Dalam autobiografinya, Pryor Convictions, Richard menggambarkan hubungan 2 minggu dengan Matresha, seorang wanita trans, menyebutnya sebagai 2 minggu menjadi gay. Ini sendiri adalah sinkron mengeksplorasi seksualitas lebih dianggap tabu. Jadi Pryor mengubah norma masyarakat mengencarnya untuk menjalani hidup sesuai dengan cara yang dia inginkan. Keberaniannya untuk merangkul pengalaman-pengalamannya adalah bagian dari apa yang membuatnya begitu nyata dan relevan bagi para penonton. Mait seringnya Sir Richard, Ruby membahas pengalamannya di atas panggung. Hal secara spesial pertamanya, Living Smoking, dia bercanda tentang melakukan tindakan eksplisit dan bahkan berkata, saya pernah melakukan oral sex, membuat penonton tertawa, tetapi juga menambahkan lapisan lain pada kejujurannya yang tanpa basa-basi. Pada tahun 1977, dia tampil di sebuah acara hak LGBTQ di Hollywood Bowl, yang merupakan langkah berani saat itu, dan menunjukkan bahwa Pryor tidak hanya terbuka tentang masa lalunya, tetapi juga sebagai sekutu. Namun, tidak semua orang menerima bagian dari kehidupan Richard ini. Putrinya, Rain Pryor, secara publik membantah klaim tentang biseksualitas ayahnya. Namun, Jennifer Lee menyatakan bahwa Rain mungkin hanya menyangkal. Meskipun pandangan keluarganya berbeda, warisan Pryor sebagai komedian perintis dan seorang pria yang tidak takut menjadi dirinya sendiri tetap ada. George Takei, legenda Star Trek dan seorang pendukung bangga untuk kesetaraan dan hak asasi manusia. Namun untuk sebagian besar hidupnya, Takei merasa harus menyembunyikan sebagian dari dirinya. Mari kita telusuri apa yang membuatnya mengambil keputusan tersebut dan perjalanan yang pada akhirnya memberdayakannya untuk menerima siapa dirinya yang sebenarnya. Dikenal di seluruh dunia sebagai Letnan Sulu, Takei berbagi dalam wawancara BBC Hard Talk mengapa dia memilih untuk menjaga bagian hidupnya ini tetap pribadi begitu lama. Umayya ketika terbuka tentang diri sendiri dan diterima secara luas, terutama di Hollywood. Takei menyadari bahwa mengungkapkan kebenarannya bisa berarti akhir dari karier aktingnya. Itu adalah industri di mana apapun selain yang diharapkan masyarakat bisa membatasi atau bahkan mengakhiri peluang. Perjalanan pribadi Takei memiliki tantangan tambahan. Sebagai anak kecil selama Perang Dunia Kedua, ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di kamp interniran Jepang Amerika, menghadapi prasangka dan penahanan. Fonggoreng naon show wall tersebut, dia sebenarnya tambah safe sebagai orang dewasa gurus dia membangun pagar kawat berduri yang tidak terlihat di sekeliling dirinya.
Kiwi McKington dari kebutuhan dia untuk menjaga bagian hidupnya tahun pribadi. Tapi akhirnya Takei memutuskan untuk melangkah keluar dari balik penghalang itu. Tony Darcy ia secara terbuka berbagi kebenarannya, dan kemudian menjadi suara terkemuka untuk hak-hak LGBTQ+. Lain Tony Darcy 8, diperform pasangannya, Brad Altman, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Keterbukaan Takei telah menginspirasi banyak orang lain, terutama dalam komunitas LGBTQ+, di mana dia diakui bukan hanya sebagai sulu, tetapi sebagai seorang juara untuk kesetaraan dan pemahaman. Laurence Olivier. Kemarin federal profesional Olivier terdokumentasi dengan baik. Kone Wonderfurnies telah menjadi subjek banyak spekulasi dan perdebatan. Penulis biografi Donald Spoto pernah menyatakan bahwa Olivier secara terbuka merasa penasaran dan memiliki hubungan dengan pria dan wanita. Menurut Spoto, Olivier memiliki beberapa hubungan romantis dengan pria, termasuk hubungan singkat dengan aktor Henry Ainley pada masa mudanya. Namun, orang lain yang mengenalnya menceritakan kisah yang berbeda. Salah satu penulis biografi Olivier, Terry Coleman, menentang klaim Spoto. Memang secure basin Olivier masih berkait set merodohab meresam dengan pria, itu kurang lost gender masih mulanya daripada gaya hidup yang berlangsung lama. Dan biografer lainnya, Philip Ziegler, bahkan melangkah lebih jauh, menyarankan bahwa gagasan tentang biseksualitas Olivier telah dibesar-besarkan seiring waktu, dan bahwa dia terutama tertarik pada wanita. Tetapi, jika ada satu orang yang menawan hati Olivier, itu adalah Vivian Leigh. Pada kerana Kirkornison 1940, dan romansa mereka seintens seperti yang diketahui publik. Mereka saling bertukar surat penuh perasaan, dengan Olivier yang terkenal memanggil Leigh sebagai permata jiwanya dan menyatakan kasih sayang mendalamnya pada dia. Kisah cinta mereka adalah salah satu yang abadi, dan meskipun mereka akhirnya berpisah, jelas bahwa Vivian memiliki tempat khusus di hatinya. Chuck Connors. Biasanya semua bahwa Chuck menang gay, tapi warga yang biwalarikan twist bahwa dia gay. Alasannya sederhana. Kehidupan profesionalnya didokumentasikan dengan baik, tapi kehidupan pribadinya sebagian besar bersifat pribadi yang menyebabkan rumor tentang hubungannya. Bosan dirasili poran sarikan dengan berakhir. Bagian yang normal dari kehidupan banyak orang. Uringnya orang berspekulasi, basurai mawar menunjukkan sesuatu yang lebih. Dia fakt menceritakan yang calon berbeda. Sejauh hidupnya, Connors menikah 3 kali. Setiap pernikahan berakhir karena berbagai alasan pribadi. Istri pertamanya, Elizabeth Rudell, seorang Kanada, adalah pasangannya dari tahun 1948 hingga Cornison Rouse in Abladi. Zavis Pershemer Gini Unikia Kamala Devi. Siya may aktris India yang sebenarnya bintangi Geronimo. Pernikahan mereka berlangsung dari 1963 hingga 1972. Pernikahan ketiga Connors, Fair Fate Cubius, also an actress, Paul Finglas yung Service Semiras Rise, Chill Posti, yes Service Semiras Rise, 80. Pwedeng simayawan siya menunjukkan minat romantis terhadap wanita. Kubiri rumor tentang seksualitas mereka. Rawan rumor tentang seksualitas Connors tampaknya didasarkan pada kesalahpahaman sederhana tentang persahabatan dan kehidupan sosialnya daripada bukti yang dapat dipercaya. Jadi menurut Anda, apakah dia gay? Tyrone Power adalah idola Hollywood yang bakat dan penampilannya membuatnya menjadi salah satu aktor terkemuka paling ikonik pada masanya. Tetapi di balik persona gagahnya di layar terdapat sebuah cerita yang penuh intrik, misteri, dan rumor. Salah satu yang paling banyak dibicarakan tentang kehidupan pribadi Power adalah buku The Secret Life of Tyrone Power oleh Hector Archie. Archie mengklaim bahwa Power memang terlibat secara romantis dengan beberapa wanita terkemuka Hollywood, termasuk Lana Turner, Judy Garland, dan Linda Christian. Tapi dia juga menyinggung sisi kehidupan cinta Power yang lebih rahasia, menyarankan bahwa dia memiliki hubungan tersembunyi dengan pria. Kenapa seorang mengatakan judul buku tersebut mungkin menyiratkan lebih banyak drama daripada yang diberikannya, meninggalkan pembaca dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan kemudian ada Scotty Bowers, semacam pengatur di Hollywood, yang dalam memoarnya, Full Service, mengklaim bahwa dia mengatur pertemuan rahasia untuk banyak aktor terkenal pada masa itu, termasuk Tyrone Power. Bowers menggambarkan Hollywood lama, di mana bintang-bintang mengandalkan kerahasiaan untuk melindungi karir dan reputasi mereka. Menurut Bowers, dia membantu Power dan banyak lainnya menjaga kehidupan pribadi mereka tetap tersembunyi, sebuah fakta yang hanya menambah misteri seputar hubungan Power. Harrison Powers dan The Unique. Dia sure disputin for more may terkenal lainnya, seperti Errol Flynn, Montgomery Clift, Sal Mineo, and Charles Laughton, yang semuanya dikabarkan memiliki kehidupan pribadi yang berbeda dari citra mereka di layar. Tahun-tahun setelah kematian Power, banyak buku yang mengeksplorasi rumor-rumor ini, dengan beberapa mengklaim dia gay atau biseksual. Muskani confirms yang solid, kali itu Power being sawis-wayon, tersembunyi di balik lapisan kemewahan dan kerahasiaan Hollywood. Superbers. Pria yang paling suka na gumerapile dari yang humor klasiknya dan beroma pedesaan.
Director Chenny Bariton Sinawarat. Bebe penggemar Andy Griffith Show and Gomer Pyle, USMC, developlah karakter yang dicintai, konyol dengan hati besar, dan golly yang berkesan. On the Bain Liar, Neighbors menjalani kehidupan yang lebih tenang dan pribadi yang hanya dikenal oleh beberapa teman dekat dan kolega. Seksualitas Neighbors oleh Courage Mwadi barna orang-orang yang dorisyo dengannya, tas hunawin sen simpin den 970s fatan. Titulo sedang nego bahwa disombon, dawayan dalam industri dan era yang konservatif, direbelit untuk meyilas opsian hidup yang tetap pribadi. Bagi Neighbors, mempertahankan pemisahan antara kehidupan publik dan pribadinya, memungkinkan dia untuk terus bekerja dan melindungi hubungan pribadinya. Meskipun ada tekanan untuk tetap diam, Neighbors menemukan cinta dan persahabatan yang bertahan hampir 4 dekade. Pada tahun 2013, ia menikahi pasangannya, Stan Cadwallader di Seattle, Washington, tepat setelah pernikahan sesama jenis dilegalkan di negara bagian tersebut. Merefleksikan kehidupannya, Neighbors pernah berbagi dengan Hawaii News Now bahwa dia merasa sangat diberkati telah menemukan seseorang untuk berbagi hidupnya dalam waktu yang begitu lama. Charles Lawton, always served in a voice being word di Hollywood classic. Dengan warisan yarawanay oleh perannya, Ron Terlaffen, and kehidupan pribadinya niyang menarik. Kawar sa kanya keserbagunaannya di layar, Lawton meninggalkan jejaknya dalam film-film seperti The Private Life of Henry Favakin, Mutiny on the Bounty, and A Witness for the Prosecution. Lawton memulai hubungan dengan sesama aktris, Elsa Lanchester, pada tahun 1927, dan mereka menikah 2 tahun kemudian. Kemitraan mereka adalah salah satu hubungan yang bertahan lama di Hollywood, berlangsung hingga kematian Lawton. Mereka tampil bersama di layar dalam beberapa film, termasuk Rembrandt dan Witness for the Prosecution, di mana keduanya menerima nominasi Academy Award. Tapi di balik pernikahan mereka yang bertahan lama, terdapat dinamika yang rumit, yang memadukan rasa hormat profesional dengan hubungan pribadi yang rumit. Boykot pribadi Lawton rumit. Why tidak membaikkan si iwanan seorang dalam Hollywood, Tearsford and Fred and Wanity, menurut full service, memoir Scotty Bowers tentang Hollywood lama, Lawton dikabarkan memiliki kasih sayang mendalam untuk Tyrone Power dan dikatakan banyak menjalani kehidupan pribadinya melalui hubungan diam-diam dengan pria. Sementara rumor beredar tentang alasan Lawton dan Lanchester tidak memiliki anak, teman mereka, Maureen O'Hara, menyarankan itu disebabkan oleh masalah kesehatan terkait Lanchester. Lanchester sendiri kemudian mengakui bahwa dia memilih untuk tidak memiliki anak, menambahkan lapisan lain pada cerita mereka. Paul Winfield. Paul Winfield adalah aktor berbaik yang dikenal karena perannya yang tak terlupain dalam Sounder, The Terminator, dan banyak sekali klasik lainnya. Sementara bakatnya di layar sudah jelas, kehidupan pribadi Winfield adalah perjalanan yang lebih tertutup. Winfield menjalin hubungan penuh kasih jangka panjang dengan arsitek dan desainer set Charles Gillen Jr. selama 30 tahun, hingga Gillen meninggal pada 2002. Ikatan mereka sangat dalam dan bertahan lama, dan keduanya dimakamkan bersama di Los Angeles. Pada era ketika Hollywood tidak terlalu ramah terhadap aktor LGBTQ+, Winfield, seperti banyak lainnya, merasa terpaksa menyembunyikan kehidupan pribadinya. Temannya, aktor produser Jack Larson, pernah berbagi bahwa meskipun Winfield secara terbuka mengaku gay di antara teman-teman, dia tetap bersikap hati-hati di depan umum. Ketakutan kehilangan pekerjaan sangat nyata, terutama bagi aktor dari generasinya yang harus menghadapi tekanan dan prasangka pada masa itu. Sebelum mengungkapkan identitasnya, Winfield bahkan dikaitkan secara romantis dengan lawan mainnya di Sounder, Cicely Tyson. Keduanya dikabarkan berpura-pura menjadi pasangan, sebagai cara untuk membantu Winfield menjaga kehidupan pribadinya tetap tertutup sambil menghindari pertanyaan yang tidak diinginkan tentang kehidupannya. Hubungan ini memungkinkannya melindungi karir dan diri sejatinya. Walter Pidgeon. Walter Pidgeon adalah salah satu pemeran utama paling terhormat di Hollywood. Dia terkenal berkat perannya dalam Mrs. Miniver, The Forbidden Planet, dan banyak film klasik lainnya. Dengan kehadiran yang anggun dan suara yang dalam nan berwibawa, Pidgeon menjadi bagian dari zaman keemasan sinema. Namun seperti banyak bintang masa itu, ada lebih banyak cerita tentang dirinya daripada yang terlihat di layar. Lahir di Kanada, Pidgeon awalnya mengejar karir di bidang hukum sebelum menemukan hasratnya dalam berakting. Dia pindah ke Hollywood, di mana dia dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri pada tahun 1930-an dan 1940-an, terutama dengan perannya bersama tokoh wanita terkemuka seperti Greer Garson. Keduanya merupakan pasangan di layar yang dicintai, dan penampilan mereka bersama, khususnya dalam Mrs. Miniver, first half were mention and nomination. Academy Awards. Meesburn sukses, Pidgeon film behind for forbidden relative training. We never refer in 5 years, di honor 3 hari, imhenerd kehidupan prestasi di Hollywood yang lebih fokus pada kaliannya. Meskipun ia menikah,
Piniwas to Boroy, fiksi piens di borlayer on a ting boys cape, iradias ris dalam bintang o tinglan dalam MGM. Debesyan days di sinbunday hubungan pribadinya. Tamar Pigeon suara menigan citra yang bermartabat dan tertutup di mata publik, Joe Flynn. To Flinters ledem ting maganda langsung terdengar akrab. Tapi wajah dan suaranya dignai telah bersepar televisi dan film klasik. Paling dikenal melalui perannya sebagai Captain Wallace Binghamton dalam sitcom tahun 60-an McHale's Navy. Karier Flynn ditandai oleh gaya komedinya yang khas dan yang mengesankan. Penampilan. Lahir pada tanggal 8 November tahun 1924 di Youngstown, Ohio, kehidupan awal Flynn merupakan perpaduan akademisi dan hiburan. Dia menghadiri Northwestern University, di mana dia belajar drama dan ilmu politik. Awalnya, dia terjun ke dunia hiburan sebagai ventriloquist dan pengisi suara radio, menunjukkan kebolehannya sejak awal. Selama Perang Dunia Kedua, Flynn bertugas di cabang layanan khusus Angkatan Darat, menghibur pasukan di dalam negeri. Setelah perang, dia pindah ke Hollywood, membuat debut filmnya dalam The Big Chase, 1954. Tesordis Sir Flynn, dating dengan McHale's Navy, kemeni perannya sebagai Captain Binghamton, yang kikuk naon meon membuatnya dicintai penonton. Kepekaan komedi dan suara khasnya membuat karakter tersebut tak terlupakan. Disnornente enter Flynn menjadi soccer fanan dalam film-film Disney. Selama tahun 60-an dan 70-an, muncul dalam film klasik seperti The Love Bug dan The Computer Wore Tennis Shoes. Michael Kearns mendapati dirinya merenungkan kehidupan dan pilihan Rock Hudson, salah satu tokoh yang paling dicintai namun tersembunyi dalam industri ini. Dalam pertunjukan seorang diri, Rock Kearns mengeksplorasi jalan yang bisa ia ambil, jalan yang dijalani Hudson, di mana ketenaran berarti menyembunyikan diri yang sebenarnya. Kearns menggambarkan paralel yang mendalam dengan Hudson. Keduanya berasal dari Midwest, keduanya memiliki tampilan pria tampan klasik, dan keduanya tiba di Hollywood dengan impian kemasyhuran. Namun, sementara Hudson hidup di masa ketika menjadi pria gay terbuka berarti mempertaruhkan segalanya, Kearns mengambil pendekatan berbeda. Dia memilih untuk hidup secara terbuka, menerima identitasnya meskipun berarti peran lebih sedikit atau ketenaran yang berkurang. Melihat ke belakang, dia menyadari bahwa dia bisa saja membiarkan seseorang membentuknya menjadi citra Hollywood yang harus diperankan oleh Hudson. Tetapi dia bersyukur dia memilih sebaliknya. Oleh Rock Kearns membongkar kehidupan tersembunyi Hudson dari tekanan untuk tampil lurus hingga akhir tragisnya sebagai salah satu tokoh publik pertama yang meninggal karena komplikasi terkait AIDS pada tahun 1985. Kearns bahkan mengenang pertemuan singkat dengan Hudson di sebuah pemandian pada tahun 1983, sebuah momen yang membuat kehidupan Hudson terasa lebih nyata dan dapat dihubungkan untuknya. Kearns menyadari bahwa meskipun ketenaran Hudson mengesankan, itu datang dengan biaya pribadi yang tinggi, pengorbanan kedamaian dan keaslian. Danny Kaye. Kaye menikah dengan Sylvia Fine pada tahun 1940, dan kemitraan ini bukan hanya romantis, tetapi juga profesional. Fine memiliki peran penting dalam membentuk karir Kaye, menulis lagu dan rutinitas yang menampilkan bakatnya. Namun, pernikahan mereka menghadapi tantangan, dan pasangan ini berpisah pada tahun 1947, meskipun mereka tetap menjadi kolaborator dekat sepanjang karirnya. Perizahan Schmeier, ditambah dengan sifat Kaye yang misterius, menambah bahan bakar untuk rumor yang sudah lama ada tentang kehidupan pribadi dan hubungannya di luar pernikahan. Selama bertahun-tahun, berbagai biografi dan orang dalam Hollywood telah mengisyaratkan bahwa Kaye mungkin terlibat secara romantis dengan baik pria maupun wanita. Speculation further away from the shit the sitpan were shared where there is always. Karena Kaye dikenal dengan kepekaan unik dan bakat teatrikalnya, sifat-sifat yang oleh beberapa orang di Hollywood dianggap terlalu lembut atau terlalu teatrikal. Situation for influence dinyarankan jenis maskulinitas yang berbeda. So, penahanan sikapnya, tunda bahasa cendor yang berani. Persahabatan dekat dan hubungan pribadi Kaye dengan tokoh-tokoh terkenal di Hollywood membuat rumor tetap hidup. Tumbuh sekiranya yung pego ang kira-kira mobilius comparihap ng Kaye dengan Laurence Olivier. Biografi terbaru Vivian Leigh, istri Olivier, menyatakan bahwa pernikahan mereka mungkin tertekan tidak hanya oleh perjuangan kesehatan mental Leigh, tetapi juga karena kemungkinan hubungan romantis antara Olivier dan Kaye dan. Pinyan sa timba ke concrete daw ng confirmation. Kuhaan na sirso de bialber stasiming rain by the warisan Kaye. Olivier dan Kaye dikenal dekat. En rata laporan bahkan menggambarkan mereka memiliki ikatan yang intens. Tigrong gayanggo. Chilot laran berwinam siya wen orientasi seksualnya. Tevay berkawo the recycling community gay secara terbuka, amen membawa konsekuensi keras. Tiwan on them the public. Meskipun teviknan, Ivanaw Yeshua untuk hidup secara otentik,
memilih untuk tidak mendiskusikan kehidupan pribadinya. Yang Sirwi. Umanirik habithir bihan 988, his EP may halang. Their public fikami habunganim dengan pasangan lamanya, Martin Hensler. Pengungkapan yang tenang ini banyak berbicara tentang kekuatan hubungan mereka, meskipun Gielgud tidak pernah merasa perlu membicarakannya lebih jauh. Bagi Gielgud, itu bukan tentang menyembunyikan. Itu tentang menjaga privasi yang bermartabat, sesuatu yang sangat ia junjung tinggi. Antila curi kebanak aktor hero in Bayans for Hungary. Pendekatan Gielgud terhadap kehidupan pribadinya adalah salah satu keberanian yang tenang. Utuluahin Sobuwani Hensler, alaligiwan siyang ward, tersawigan at fikan yang sering war kenal ampun terhadap individu LGBTQ+ pada masa itu. Hubungan Gielgud dengan Hensler, seperti karirnya, ditandai dengan dedikasi dan integritas. Tadina Gielgud meninggal at around 2000 di usia 96 tahun. Disbeninggal kesini tidak hanya warisan yang tak tertandingi dalam teater dan film, tapi juga contoh hidup yang tenang dengan keaslian. Purajan berian sa Fabinguri or wahwa kentra di or desbongder, the wrinkly desitadian kongorns and samartabata I wonder layer. Roster lecturer na Sir Canos sebagai Harris Glenn Milstead adalah ikon sejati komunitas LGBTQ+ and MBO visibilitas queer dalam hiburan. Demi dan down, penampilan tanpa takut, harus karakter yang tak terlupakan, terbilai meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya pop yang masih terasa hingga hari ini. Tumbuh di Baltimore pada tahun 50-an, masa kecil Milstead tidak mudah. Dia diintimidasi karena kelebihan berat badan dan berbeda, pengalaman yang banyak dialami individu LGBTQ+ pada saat itu. Namun pada usia 16 tahun, dia menemukan teman dan sekutu dalam pembuat film John Waters, yang akan menjadi kolaborator seumur hidupnya. Ia terpassion potensi Milstead, very sad di Dawarday, dan bersempagawan, berwegi mendorong batasan dan menciptakan genre mereka sendiri. Dengan nama panggung Define, Milstead dikenal sebagai Queen of Filth dan membuka ruang untuk dirinya sebagai drag queen, penampil musik, dan bintang film kultus. Phantom Phoebe Star film Star Water Waters, Amen the Pink Flamingos, Female Trouble, ng Polyester, Pigerka Tumor, Darwagijuan, and Character in Dadar Lupai. Pertunjukannya mengejutkan sekaligus lucu, mendefinisikan ulang apa artinya menjadi drag queen, dan menciptakan citra yang melampaui ekspektasi arus utama. Namun, bakat Divine tidak berhenti pada acting. Dia juga terjun ke musik, merekam lagu rock dan disco yang menjadi hit di kancah klub gay. Dan pada tahun 1988, dia mengambil peran ikonik sebagai Edna Turnblad dalam film Waters, Hairspray. Pinterest yang memperkenalkannya kepada audiens yang lebih luas dan tetap menjadi salah satu peran yang paling dicintainya. Earl Holliman. Pertanyaan tentang orientasi seksual Earl Holliman telah menjadi topik diskusi di kalangan penggemar dan media selama beberapa dekade. Mengingat era di mana ia meraih ketenaran, tekanan sosial terkait seksualitas sangat berbeda dari saat ini. Di dunia legenda Hollywood sedikit nama yang bergema seperti Earl Holliman. Dikenal karena penampilannya yang memukau dan pesonanya yang tak terbantahkan, Holliman telah meninggalkan jejak abadi di film dan televisi. Namun, di luar karirnya yang sukses, pertanyaan telah beredar selama bertahun-tahun tentang kehidupan pribadinya, khususnya hubungan romantisnya dan rumor seputar kasus rahasianya. Meskipun terkenal, Holliman selalu menjaga kehidupan pribadinya jauh dari sorotan publik, memicu rasa ingin tahu. Walaupun dia tidak pernah secara langsung terhubung dengan hubungan publik yang serius, spekulasi tentang kehidupan romantisnya tetap ada. Hollywood pada pertengahan abad 20 tidak benar-benar tempat yang aman bagi individu LGBTQ+. Dan bagi banyak orang, menjaga profil rendah sangat penting untuk karier mereka. Meskipun Holliman sendiri tidak pernah secara publik mengidentifikasi seksualitasnya, pilihannya untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap pribadi, hanya menambah intrik. Pada masa itu, banyak aktor menghadapi tekanan besar untuk tampil lurus, terutama bagi mereka yang memiliki penampilan pria utama. Desas-desus beredar tentang beberapa bintang terkenal, dan Holliman tidak terkecuali. Namun penting untuk melihat desas-desus ini dalam konteks lingkungan Hollywood yang sering kali terbatas, di mana privasi dijaga ketat dan spekulasi sering kali mengisi kekosongan.